Udah sejam, Bang. Error mungkin. Oh, error ya. Ini ribut kenapa? Minta maaf dulu. Ini ribut-ribut kenapa ini? Apa yang mau dibahas? Yesus anak durhaka, nggak ngakuin ibunya. Siapa bilang? Itu asumsi lah. Asumsi, itu asumsi Injil. Asumsi. Injil. Bang Emmanuel ini Islam apa Kristen? Puji Tuhan Kristen, Abang. Oh ya, oke. Baik. Kristen garis keras nih, Bang. Di mana Yesus pernah mengakui Maria ibu, menyebut Maria ibu? Tunjukkan ayatnya. Ada Tunjukkan dalam ayatnya Immanuel. Jangan asal bicara ke Immanuel. Ada. Silakan. Coba tunjukkan. Dalam perkawinan di Kana. Udah ditunjukkan tadi. Jangan buat malu lah, aduh. Iya, Bang Kingdom aja udah nyerah tadi, udah dibacakan itu tadi. Iya, berarti kan ada kan? Bang Kingdom lah yang bilang, Bang Kingdom, aku udah malas menjelaskan, Bang Kingdom. Apa dipanggil Yesus di situ, Bang Kingdom? Masalahnya di mana kalau Yesus tidak pernah bilang ibu? Karena kan Maria secara lahiriahnya, secara kemanusiaannya memang ibu yang melahirkan dia. Tapi Maria bukan ibunya Yesus, karena Yesus tidak pernah. Yesus itu bukan dari buah perkawinan. Maria itu hanya ditumpangi. Abang harus memahami inkarnasi Yesus itu. Nggak ada inkarnasi. Kau terkena yang namanya ilmu. Makanya aku bilang tadi, kau terkena Tuhan. Ada tunjukkan dulu, ada ditunjukkan di Alkitab ada inkarnasi. Coba tunjukkan dulu sama aku. Abang misteri, berarti abang bukan iman Kristen kalau menolak. Coba tunjukkan sama aku di mana ada kata inkarnasi di dalam Alkitab. Coba Bang Kingdom tunjukkan sama aku, Bang Kingdom. Begini. Aku nggak butuh begini. Tunjukkan ayatnya di mana kata Tuhan berinkarnasi. Coba tunjukkan nama aku ayatnya. Jangan bawa paham dari luar ke dalam Alkitab. Kepada misteri ini dia keyakinannya apa, host? Saya Kristen AKBP. Kristen AKBP. Kalau saya AK47. Immanuel apa? Oh, ini dia mungkin aliran yang ini. Aku rasa bukan Kristen. Memang Kristen kau Injil. Memang kulitnya Kristen tetapi dalamnya bukan. Itu memang terjadi banyak begitu banyak. Kan jangan bertakiyah lah di dalam room. Aku suruh tunjukkan mana ayatnya Tuhan berinkarnasi. Jangan bawa pemahaman dari luar ke dalam Alkitab. Mengapa Abang menolak? Saya tanya Abang, mengapa Abang menolak inkarnasi itu? Mengapa? Di mana ayatnya ada kata inkarnasi? Coba tunjukkan dulu sama aku, coba. Saya tidak sebentar, Bang Emmanuel, sebentar. Bang Emmanuel sebentar. Bang Injil, saya mau tanya. Abang mempercayai Yesus itu sebagai apa? Dia itu sebagai Bapa Sang Pencipta. Raja sorga. Itu sudah kita deteksi. Kalau begitu Bang Kingdom itu sudah bisa saya deteksi. Kalau begini ini sudah bisa saya deteksi. Saya buktikan bahwa dia raja, dia Bapa yang Maha Pencipta, Bapa Sang Pencipta bisa. Saya tidak membahas itu disangkal. Bang Misteri, saya tidak bahas itu dulu. Yang mau saya bahas ini, mungkin Abang kurang memahami atau tidak memahami apa itu inkarnasi. Saya nggak butuh apa itu inkarnasi. Tunjukkan ayatnya di mana Tuhan berinkarnasi. Itu aja tunjukkan. Berarti begini, Abang. Berarti begini. Sesuai dengan ayat Alkitab, kata Petrus bahwa tambahkanlah kepada imanmu pengetahuan. Jadi saya mohon maaf, mungkin Abang kurang pengetahuan. Oke. Aku nggak butuh pengetahuan, aku butuh hikmat dari Kristus, Roh Kudus sudah. Kalau kurang pengetahuan Abang, maka kita aku nggak butuh pengetahuan, aku butuh hikmat dari Kristus Yesus itu aja udah. Sabar dulu Abang. Itu cukup bagiku dah. Abang begini ya, kita jangan menjadi orang Kristen. Kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Bang Kingdom, kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Kenapa, Bang? Izinkan saya bernarasi dulu, Bang Misteri. Tanya dulu, kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Bang Injil. Sabar Bang Injil, sabar ya Bang Injil ya. Ganti-gantian. Silahkan Bang Immanuel, saya tahan Bang Injil dulu bentar. Oke, begini. Silakan. Di dalam kekristenan itu tidak cukup hanya beriman secara emosional. Itu terjadi pada siapa? Itu terjadi pada murid Yesus, yaitu Rasul Petrus. Betul. Oke. Rasul Petrus, dia di antara para murid itu dia adalah murid yang radikal secara iman.
dia bisa berjalan di atas air karena imannya memang radikal. Tetapi rupa-rupanya Petrus menyadari bahwa beriman itu tidak cukup hanya emosional saja. Ternyata ketika dia mengandalkan itu, dia akhirnya apa? 3 kali dia menyangkal Kristus. Oke? Maka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat ke-5, dia menulis surat itu berdasarkan pengalaman kegagalan imannya. Maka dia berkata bahwa justru karena itu kamu harus tambahkan kepada imanmu pengetahuan. Nah, penting sekali pengetahuan ini Bang Injil dalam kekristenan kita. Itu poinnya. Oke, poinnya. Nah, Bang Misteri, Bang Injil, silakan. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Ayat berapa tadi? Sebentar, Bang Ayatnya Injil. coba ulangi dulu, tolong dulu. Pentingnya pengetahuan. Nah, Anda tidak memiliki Ayat pengetahuan, berapa? Bang Ayat Injil, berapa? silakan. Biar saya lihat dulu. Sabang Bang Misteri ya, saya akan buka ayatnya 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. 1 Sabar. Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat berapa? Sabar dulu, Bang. Sabar, Misteri. Pentingnya pengetahuan, Bang Misteri Injil. Sangat penting sekali. Itu Petrus menyadari betul. Makanya jangan teriak-teriak aja kau Misteri. Pentingnya pengetahuan. Berikan pengetahuan. Jangan teriak-teriak Karena aja. kalau enggak, kita bisa jadi Petrus yang kedua kali kita Betul, jangan jadi Petrus yang kedua. Silakan. 1 Petrus 1 berapa? Sebentar. Di mana Ya. dia tulisannya itu? Popo PS Parakan. 2 Petrus 1. 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 2 Petrus 1 Ayat 5, 6, 7, dan 8 itu. Saya boleh bacakan ya? Saya bacakan ya, host? Oke, langsung sampai 19 saja. Saya bacakannya ini ya. 2 Petrus 1 mulai dari ayat 5 ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Apalagi itu. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8 ini poin pentingnya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi itu Abang. Haleluya. Iman bukan titik, tetapi iman itu harus ditambahkan oleh hal-hal yang tadi yang dijelaskan oleh Petrus sendiri, karena dia mengalami kegagalan. Sudah? Gitu loh. Sudah, Immanuel? Cukup. Silakan, Misteri Injil. Sikat pakai ayat lain. Masalahnya apa? Itu harus memakai iman. Iman itu apa? Pengetahuan. Sabar, Abang paham nggak maksud saya? Abang Injil paham nggak? Saya tanya dulu samamu. Adam dan Hawa itu jatuh kenapa? Jatuh ke dalam dosa kenapa? Kita jangan lari ke Adam dan Hawa terlalu jauh. Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa kenapa? Abang, jangan terlalu jauh ke Adam dan Hawa, ke murid-murid Yesus saja, Petrus saja. Ini jelas. Ini pengetahuan apa? Coba dulu kau baca itu pengetahuan apa rupanya di situ, coba. Sabar dulu. Abang paham nggak maksud dari ayat yang ditulis oleh Coba dulu baca 2 Petrus 1 ayat 5 itu pengetahuan apa rupanya di situ dikatakan. Abang paham tidak tulisan itu? Paham nggak kau artinya? Coba bacakan lagi di situ, coba. Abang secara historis. Coba dulu baca, baca dulu coba jelas. Abang paham nggak apa yang terjadi pada Petrus? Paham, coba dulu 2 Petrus 1 ayat 5 itu apa? Coba dikatakan Petrus di situ. Apa yang abangku ketahui tentang Petrus? Coba jelaskan dulu. Coba dulu baca dulu 2 Petrus 1 ayat 5 apa jelasnya? Oke, tahan. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menimpahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Silakan. Nah, makanya coba dalam bahasa Inggrisnya dulu, Bang. Coba dalam bahasa Inggris ya, King James Version buka.
Abang, saya pertanyaan kan cerita saya pengetahuan kan? Coba cerita pengetahuan dalam King James Version. Pertanyaan saya sederhana, abangku. Nah, udah dia nggak mau ngalah, makanya saya bilang tadi, coba dulu dalam bahasa Inggris King James Version-nya, biar paham. Jangan cuma LAI aja. Aduh, susah. Kita dulu, kita harus tahu dulu King KVJ ya. Enggak, yang paling apa